Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, atau malam teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi dan klasifikasi biaya mini project akuntansi manajemen oleh saya Najwa Faisah Kamila dengan NIM 112211127. Mari kita mulai penjelasannya. Dalam kegiatan operasional suatu perusahaan, terutama perusahaan manufaktur maupun jasa, biaya merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Pengelolaan biaya yang tidak tepat dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, kesalahan dalam penentuan harga pokok produk, serta menurunnya efisiensi dan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang baik dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan biaya agar setiap pengeluaran dapat dicatat serta dianalisis dengan baik. Identifikasi biaya adalah proses mengendali dan menentukan semua jenis biaya yang timbul dalam suatu kegiatan atau proses produksi. Sedangkan klasifikasi biaya adalah pengelompokan biaya berdasarkan karakteristik atau tujuan tertentu agar mudah dianalisis dan digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial. Jenis-jenis klasifikasi biaya berdasarkan objek yang dibiayai itu ada dua. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost. Selanjutnya berdasarkan perilaku terhadap perubahan volume kegiatan. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua biaya variabel atau variable cost. Dalam akuntansi manajemen, informasi biaya sangat penting untuk pengambilan keputusan. Namun, metode costing tradisional sering menimbulkan ketidakakuratan karena pembebanan biaya yang tidak sesuai aktivitas. Untuk mengatasinya, digunakan Activity Based Costing atau ABC yang lebih tepat dalam menghitung biaya berdasarkan aktivitas, sehingga hasilnya lebih akurat dan mendukung keputusan manajemen yang lebih baik. Apa itu Activity Based Costing atau ABC? Activity Based Costing adalah metode yang mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang menghasilkannya, bukan volume produksi. Dikembangkan oleh Kaplan dan Cooper pada 1980-an untuk mengatasi distorsi costing tradisional. ABC menganggap bahwa aktivitaslah yang mengonsumsi sumber daya atau biaya, dan produk mengonsumsi aktivitas. Jadi, biaya tidak langsung atau overhead dialokasikan ke produk secara lebih akurat, melalui aktivitas yang berkaitan langsung dengan produk tersebut. Tujuan dari Activity Based Costing adalah untuk menganalisis penerapan ABC untuk mengidentifikasi dan mengelola biaya overhead yang lebih akurat di perusahaan manufaktur, guna meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas. Sedangkan tujuan spesifiknya yang pertama, membandingkan costing tradisional versus Activity Based Costing. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas penghasil biaya tinggi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi manajerial untuk optimisasi sesuai CPMK analisis biaya dan pengendalian. Selanjutnya ada metode analisis. Langkah pertama, identifikasi aktivitas utama. Kumpulkan data aktivitas seperti setup mesin, inspeksi kualitas, pemeliharaan, dan pengiriman. Yang kedua, langkah kedua, tentukan cost driver. Pilih penggerak biaya, misalnya jumlah setup untuk aktivitas setup atau jam inspeksi untuk inspeksi. Langkah ketiga, kumpulkan data biaya overhead. Dari laporan keuangan, kumpulkan biaya seperti gaji, utilitas, dan bahan pendukung. Dan yang terakhir, langkah keempat, alokasikan biaya ke produk. Hitung biaya per unit berdasarkan aktivitas, bukan volume. Gunakan spreadsheet untuk perhitungan ABC versus tradisional. Contohnya di sini ada biaya overhead total 1 miliar. Produk A atau produk sederhana biaya turun 15%, 50 juta hingga 42,5 juta. Produk B kompleks, biaya naik 25%, 40 juta ke 50 juta. Produk C khusus, biaya stabil tapi lebih akurat. Selanjutnya di sini ada insight manajerial. ABC mengungkapkan bahwa 60% biaya overhead berasal dari aktivitas non-nilai tambah seperti inspeksi berlebih. Produk B lebih mahal karena kompleksitas aktivitas. Manfaatnya adalah meningkatkan akurasi profitabilitas, mendukung pricing strategis, dan mengidentifikasi peluang efisiensi. Ini membantu manajer mengambil keputusan seperti menghentikan produk tidak menguntungkan. Selanjutnya, untuk slide terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah ABC atau Activity Based Costing mengatasi keterbatasan costing tradisional, memberikan alokasi biaya yang akurat,
dan mendukung analisis manajerial untuk efisiensi di perusahaan manufaktur. Selanjutnya, rekomendasi. Yang pertama, implementasikan bertahap dengan pelatihan. Yang kedua, fokus pengurangan aktivitas non-nilai tambah. Yang terakhir, integrasikan dengan ERP. Evaluasi ROI tahunan untuk margin keuntungan 5-10%. Sekian penjelasan mengenai activity based costing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.